Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fahrul Rizal. Baik, pada kesempatan kali ini saya mau buat tutorial cara pemasangan SSD ke PC kalian. Mulai dari menyambungkannya ke PC dan menginstalnya ke Windows sebagai media penyimpanan Anda. Kali ini saya menggunakan SSD dari Samsung 870 EVO. Kalau menurut spek ini read-nya bisa sampai 560 MB per second dan write-nya bisa sampai 530 MB per second. Oh ya, sekedar info, SSD Samsung ini sudah memiliki DRAM cache. DRAM cache pada SSD gunanya untuk peta lokasi data, dan sebenarnya bukan cuma itu. Intinya cara kerja DRAM cache yaitu data yang sering berulang-ulang dipanggil seperti browser akan disimpan dalam DRAM cache sehingga data akan lebih cepat diambil. Singkat kata, akses lebih cepat dibandingkan dengan SSD yang tidak mempunyai DRAM cache, dan lifetime-nya pun lebih panjang. Oh ya guys, nanti juga akan mau saya bandingkan SSD Samsung 870 EVO ini dengan SSD dari Kingston A400. Sekedar info, SSD Kingston A400 belum mempunyai DRAM cache. Nanti mau saya bandingkan speednya dari mulai read dan write menggunakan Crystal Disk Mark. Oke, langsung saja kita pasang di PC. Oke guys, sebelumnya kita persiapkan dulu kabel SATA buat tancap ke PC. Terus ini kabel power. Ini ada skrup buat tancapkan SSD ke PC, dan ada obengnya. Dan tentu saja SSD-nya. Ini sebelumnya sudah saya buka. Ini ada kartu garansi dan buku petunjuknya. Ini device-nya. Jadi nanti SATA masuk ke sini, kabel SATA, lalu kabel power ini tancap ke sini. Ini kabel power nanti menghubungkannya ke power supply ya. Ini Samsung SSD 870 EVO yang 1 TB. Oke, jadi setelah kita bongkar PC-nya, baik itu yang sisi kiri dan sisi kanannya, untuk letak SSD, kalau di casing saya ini letaknya ada di sini ya guys. Lalu skrupnya di belakang ya. Seperti ini SSD saya yang pertama. Jadi ini PC mau saya balik karena pemasangannya nanti di sisi yang pasang struknya di sisi yang sini. Nah, nanti di sini ya guys. Oke guys, biar nanti mempermudah kita pasangnya di sini, karena ini nanti jaraknya sempit ya. Ini atas dan sini jaraknya sempit buat tangan kita nancepin kabel. Jadi kita pasang dulu kabel-kabelnya. Ini kabel SATA-nya di sini. Ini dipencet. Dan kita dorong sedikit. Udah. Lalu sekarang kabel powernya, kabel power supply-nya yang hitam ini. Jadi pas ini slotnya ini ya. Nah, jadi yang ada ininya, nah ininya, ini masuk ke sini seperti ini. Dan ini, ini kita dorong pelan-pelan. Kanan kiri sampai mentok. Udah. Sekarang kita mau pasang di PC. Oke, jadi nanti seperti ini kita masukkannya lewat sisi sampingnya ya. Ya, jadi nanti lewat lubang ini kabel-kabelnya. Oke, ini kabel SATA-nya udah.
kita tarik ini semua sambil kita tancapkan di slotnya ini, di tempatnya SSD. Seperti ini kira-kira. Nah, kayak gini ya guys. Sekarang kita pasang skrupnya. Oke, kalau udah kepasang satu bisa kita lepas tangan. Lalu selanjutnya sampai 4 kali. Nanti bisa kita rapikan kabel-kabel ini pakai klem atau kabel tis. Oke, pastikan sudah kencang. Oke, kalau sudah, jadi ini outnya tancap ke power supply yang ada di sini. Tinggal kalian cari aja yang terhubung ke power supply nya. Lalu kabel SATA yang ini tancap ke motherboard, bisa lewat sini ya guys. Nah, kabel SATA nya masuk ke sini karena mau kita tancapkan ke motherboard. Lalu kita balik seperti ini ya, ini kabelnya kita tancap ke motherboard. Ini ditekan ya, ini ditekan lalu masukkan, geser kanan kiri ya. Jadi nanti seperti ini, pastikan sudah masuk, ini masuk semua dan nggak bisa ditarik. Oke guys, kalau sudah tinggal kita rapikan kabel-kabelnya. Sini mau saya rapikan pakai kabel tis. Untuk kabel SATA yang terlalu panjang ini kita tarik, lalu kita rapikan pakai kabel tis. Ini ya, terserah kalian mau merapikannya seperti apa, karena saya tidak begitu rapi dalam menata kabel-kabel ini. Biasanya di casing ada slot-slot lubang buat buat taruh kabel, buat kabel klip ini biar bisa masuk. Kalau udah, kita tinggal potong aja. Oke, sudah cukup rapi menurut saya. Sekarang kita pasang kembali casingnya, lalu kita coba hidupkan. Oh ya guys, jadi nanti seperti itu penampakannya kalau udah kita pasang. Untuk kabelnya ngadep ke bawah, yang satunya ngadep ke atas, karena kalau dari atas sini jaraknya terlalu sempit buat tangan masuk kabel. Oke, setelah kita pasang SSD nya dan menyalakan komputer, sekarang kita buka Windows Explorer. Bisa dilihat di sini belum ada terlihat SSD yang kita pasang tadi. Caranya, klik kanan di PC, lalu pilih Manage, lalu pilih yang Disk Management. Ya, ini sudah terdeteksi initialize disk. You must initialize a disk before logical disk manager can access it. Select disk, ini disk 2 ini yang belum teralokasi. Use the following partition style for the selected disk. Ini kita pilih yang GPT. Oke.
Oke, ini sudah selesai, kita pilih GPT tapi masih belum dialokasi. Caranya klik kanan di sini ya, yang belum teralokasi, lalu pilih new simple volume, kita pilih next. Ya, ini kita bisa atur seberapa besar size yang kita mau. Ini maksimalnya 95382, atau kalau kalian ingin buat partisi di SSD ini bisa kalian bagi separuh, misal 50. Tapi karena ini mau saya buat maksimal, jadi saya buat sesuai space yang ada, 93 953 852. Next. Following drive letternya ini saya pilih E, lalu pilih next. Format this volume with the following setting. Ini file system NTFS, allocation unit, default. Volume label ini bisa kita namakan SSD kita, terserah mau dinamakan apa. Ini saya namakan SSD Samsung. Perform a quick format, kita centang, lalu pilih next, lalu kita pilih finish. Tunggu prosesnya beberapa saat, dan jika sudah selesai muncul notifikasi. Jadi ini sudah terpartisi ya, bisa kita lihat di Windows Explorer juga. Ini sudah ada, SSD kita sudah terlihat. Oke, sekarang mau saya restart dulu. Oke, sudah saya restart. Sekarang mau saya coba copy paste sebuah file ke SSD baru kita. Ini mau saya coba copy file 1 GB dari harddisk ke SSD Samsung yang baru. Ya, bisa kita lihat kecepatannya 138 MB per second. Ini dari harddisk ke SSD. Oke, sekarang saya mau coba copy dari SSD Kingston A400 ke SSD Samsung. Berapa speednya? Ya, ini kisaran 451. Tadi saya lihat sekilas 1 GB ini ya. Jadi cuma sepersekian detik aja selesainya. Sekarang mau saya balik dari SSD Samsung 870 EVO ke SSD Kingston A400 yang ada di sistem C ini. Continue, lihat speednya ini sampai 472. File 1 GB cuma sepersekian detik. Oke, sekarang saya mau coba tes speed dan bandingkan dengan SSD Kingston yang sudah terpasang di PC ini sebagai sistem Windows-nya, dan nanti akan saya bandingkan juga dengan harddisk yang ada di drive D. Kita cara membandingkannya pakai ini ya, pakai Dismark, Crystal Dismark. Oke, yang C ini Kingston A400, yang D ini harddisk biasa, yang E ini SSD Samsung kita. Oke guys, jadi ini hasil perbandingan dari Crystal Dismark. Yang paling kiri adalah SSD Samsung 870 EVO 1 TB, yang tengah adalah SSD Kingston A400 240 GB, dan yang terakhir adalah harddisk Seagate 1 TB. Bisa kita lihat kalau SSD Samsung 870 EVO mempunyai speed yang paling cepat ya, speed read dan write-nya. Untuk read-nya 563 dan write-nya 533. Kingston A400 543, read-nya 475, write-nya, dan yang paling terakhir Seagate harddisk 112 untuk read-nya dan write-nya 106. Oke, sekarang saya mau coba aplikasi dari SSD Samsung, yaitu Magician Software. Untuk pertama-tama kita buka browser, lalu ketik Samsung Magician Software, lalu pilih yang paling atas Samsung Magician Software download. Jadi ini belum pernah saya download sebelumnya. Download file Samsung Magician Software for consumer SSD. Magician Software yang ini kita download. Oke, setelah selesai kita download, kita ekstrak hasil downloadnya tadi, lalu kita install. Oke, ini sudah finish, kita launch langsung aja. Gigabyte write, dan jadi kita bisa lihat sudah berapa giga kita memindahkan data di SSD ini.
Ini launchkan smart. Kalau ada yang error nanti kelihatan di sini. Drive details, serial number, performance optimization. Jadi ini ada power saving mode, standard mode, atau full performance mode. Power saving mode ini over provisioningnya di enable. Standard mode ini yang enable cuma trim statusnya. Full performance ini di enable semua. Jadi di rem gauge ini biar lebih cepat. Full performance mode. Over provisioning. Oke, jadi over provisioning pada SSD ini mengorbankan sebagian kapasitas penyimpanan dengan tujuan menjaga performa dan memperpanjang umurnya. Jadi semisal kita mau 10% dari kapasitas SSD kita dibuat sebagai korban biar 90% nya lebih lama umurnya. Kalau mau set ini ya 10%. Tapi di sini enggak saya pakai. Saya mau pakai buat standar aja. Diagnostic scan. Jadi kita bisa ngecek. Oke, mau kita cek ada bad atau enggak SSD kita. Kalau biru itu good ya. Jadi jika kalian membeli SSD second, bisa dicek di Samsung Magician software ini. Tapi saya nggak tahu kalau merek selain Samsung bisa tidak terdeteksi di sini. Jadi ini good semua ya. Performance benchmark, kita pencet start. Jadi ini seperti kayak Crystal Disk Mark tadi ya. Ngecek read-nya berapa, write-nya berapa, random read-nya berapa, random write-nya berapa. Kalau tadi di Crystal Disk Mark dapat berapa, 560 kalau nggak salah read-nya. Ya betul, di sini kelihatan 563 MB per second untuk read-nya. Oke, jadi tesnya sudah selesai. Read-nya 563, write-nya 533, dan random read-nya 61K IOPS, random write-nya 41K IOPS. Jadi kurang lebih sama kayak Crystal Disk Mark. Oke, sekarang ada secure erase, jadi menghapus seluruh data SSD, tapi kita kasih pilihan buat bikin booting Windows-nya. PSID revert, this drive not support, security mode not enable, allow you to encrypted storage, all data on the drive will be deleted. Encrypted drive, jadi ini drive-nya dienkripsikan ya biar lebih aman. Kira-kira seperti itu. Oke guys, kita sudah berada di ujung video. Insya Allah pada video selanjutnya saya akan buat video tutorial bagaimana cara migrasi hard disk ke SSD tanpa harus install ulang Windows-nya. Ini nanti akan saya terapkan ke laptop jadul saya yang masih menggunakan HDD sebagai media penyimpanan dan sistem Windows-nya. Dikarenakan masih menggunakan hard disk, untuk booting memakan waktu cukup lama, dan jika Windows update-nya menyala, tambah lama lagi loadingnya jika kita membuka aplikasi seperti Photoshop, Corel, ataupun browser. Oke, semoga video ini dapat bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar kalian dapat terus update video-video terbaru dari kami. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.